Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semangat pagi. Jadi di kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya guys. Jadi saya akan melakukan tes untuk sebuah graphic card ya guys. Di sini hanya saya dapatkan unit saja, yaitu graphic card dari MSI GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 guys. Untuk seri MSI Gaming X Twin Browser ya guys. Bentuknya benar-benar mantap, baik dari build quality dan eh, performanya. Nah, di sini kita akan coba lihat. Maaf, saya harus pakai alas ini. Ya, di sini untuk varian Twin Browser dari Gaming G Series GTX 750 Ti seperti ini guys, mantul jebol double fan, ukurannya diameternya cukup besar. Kemudian menggunakan heatsink berwarna chrome dan masih sangat bersih banget ya. Mantap. Kemudian PCI Express sudah 16 kali untuk seri GTX 750 Ti. Jos ya guys. Kemudian kita lihat di portnya. Di sini untuk platnya masih bersih banget. Ada 3 display port, ada 3 display di mana menggunakan HDMI, VGA dan DVI ya. Jadi mantap jiwa guys. Jos. Kemudian di bagian atas di sini ada logo MSI, emboss ya. Ada pendinginnya. Kita bisa lihat di sini ada heatsinknya berwarna chrome, tidak memerlukan pin power tambahan. Jadi super hemat daya dan di sini ada tombol turbo ya. Tombol turbonya di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Bisa fokus ya. Ini ada saklar turbo nih, namun saya gunakan secara default aja. Oke, kemudian kita lihat plat belakangnya. Super bersih guys. Untuk plat belakangnya juga super bersih banget, kinyis-kinyis untuk fibernya. Segelnya masih utuh. Kemudian juga di sini ada serinya GTX 750 Ti Gaming 2 GB ya. Mantap jiwa guys. Jos, kita akan tes performa graphic card ini dan kita akan benchmark ya. Kita akan pasang dulu. Oke. Jadi di sini untuk graphic cardnya sudah saya pasang di rig ya guys. Di sini saya menggunakan power supply Kauger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian saya menggunakan port VGA karena saya pasang port HDMI itu membentur di bagian penutup case ini, besi plat case, tapi tidak masalah. Ya, teman-teman bisa coba HDMI-nya juga. Saya akan nyalakan unitnya dan sini tidak memerlukan pin power tambahan, jadi super hemat daya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Kipas berputar dengan senyap dan mulus ya guys. Mantap jiwa. Kita akan menuju ke display. Sudah tampil ya. Kita paskan tripodnya dulu. Turunkan dikit. Paskan tengah dulu guys. Jadi ini tepat jam 10 pagi di 9 Maret 2022 guys. Saya akan masuk ke sistem dulu. Jadi di sini resolusi sudah terdeteksi dengan baik ya guys. Dimana tes pertama sudah saya lakukan menggunakan Firestrike dengan hasil yang sangat mantap dan suhunya adem, bahkan tidak melewati 50 derajat Celcius untuk suhu full loadnya. Oke, di sini kita akan lakukan benchmark lagi. Mungkin kita akan coba menggunakan night rate ya yang lebih ringan. Ya ini MSI Afterburner sudah terload. Kita akan buka GPU Z dan juga 3D Mark ya. Kita akan loading terlebih dahulu. Kita look up. Oke, teman-teman bisa lihat di layar untuk tampilan GPU-nya. Ya, seperti ini. Kita fokuskan dulu kameranya. GTX 750 Ti GM107 dari MSI berjalan di 16 kali. Saat ini posisi di 1.1, dia support di 3.0 ya. Dia kebetulan berubah ke 3.0, mantap. Kemudian untuk GDDR5 2 GB 128 bit dengan driver version di 456.71 dan DCH sudah WHQL di Windows 10 64 bit ya. Oke, kemudian untuk GPU clock
Dan juga untuk memory clocknya kita lihat di sini guys. GPU clock di 1059, bus clocknya di 1137 dan memory clocknya di 1350 dengan memori 2 GB, DDR5 128 bit, bandwidthnya di 86 GB per second, shadernya di 640 core ya guys, unified, mantap jiwa. Kemudian untuk TDP di 60 watt maksimal, suggested PSU minimal di 250 watt guys. Di sini ada 3 display. Mantap ya, jos sekali ini untuk seri ini. Dan kita akan cek sensor suhu saat ini di 30 derajat Celcius, 30-31 ya guys, kisaran segitu. Kita akan benchmark ringan menggunakan nitrate karena tadi saya sudah coba Firestrike dan lancar mulus. Kita akan gunakan nitrate aja untuk melihat performa dari si MSI Gaming X ya, Gaming G series sih sebenarnya. Untuk GTX 750 Ti. Ukurannya benar-benar besar guys, seperti Gaming X yang lainnya, terutama Gaming X 1050 Ti, dan ini hampir mendekati Gaming X si 1060 atau RX 580 ya, dari varian MSI. Jadi bener-bener King Kong ukuran VGA ini. Dan otomatis untuk pendinginnya juga benar-benar maksimal dan optimal guys bila kalian menggunakan graphic card ini. Walaupun seri 750 Ti, tapi dia performanya mantap jiwa guys. Kita akan lihat menggunakan Nitrate grafik T1 guys. Teman-teman bisa lihat OSD-nya di layar, sudah saya tampilkan secara lengkap. Start di 37 derajat Celcius ya. Untuk frame di 90 fps, average 64 fps saat ini dengan suhu 41 derajat Celcius ya. Untuk menjalankan nitrate ini cukup mantap pasti guys, cukup mulus ya. Terbukti dengan fps-nya berada di atas 60 fps, selalu stabil. Dan ini rata-rata di 73 fps dengan fps real saat ini posisi di 78 sampai 80 fps dengan suara kipas yang senyap. Mantap guys. Oke, suhu di 43 derajat Celcius dengan RPM kipas hanya 900 dengan TDP di 35 watt. Kisaran 30 sampai 35 watt ya guys untuk TDP dari GPU-nya. Mulus. Menyentuh 45 derajat Celcius. Masih bisa dikatakan super adem ya guys. Jadi tes Firestrike tadi tidak menyentuh 50 derajat Celcius guys. Notabene untuk Firestrike lebih berat tentunya ya. Dan ini saya coba dengan menggunakan nitrate. Tadi di bagian akhir kurang lebih di 47 derajat Celcius untuk suhu maksimal saat full load 99%. Lanjut ke grafik tes 2, berada di 130-an fps ya. Maksimal fps mantap di 297 fps dengan suhu 46 derajat Celcius saat ini. Ini untuk render dan tekstur mappingnya benar-benar mantap ya. Untuk seri GTX 750 Ti Lord Cespleng guys. Average saat ini di 90, sudah naik guys 100 fps dengan real fps di 120-an. Mantap jiwa. Suhu menyentuh 47 derajat Celcius, belum sampai 50 derajat guys. Untuk grafik tes 2. Temperatur sudah di 48 derajat Celcius, mulus, teman-teman bisa lihat di layar. Lancar ya. Lancar jaya. Dengan fps real di 75 fps-an, average di 102 fps. Oke, suhu maksimal di 49 derajat Celcius guys, belum menyentuh 50. Jadi bisa dikatakan super adem. Kipas dari Gaming X memang terkenal mendinginkan dengan cara yang optimal ya. Walaupun RPM-nya kecil, 900 RPM, tapi proses pendinginnya benar-benar bagus. Oke, ini CPU test ya. CPU test ini mungkin bisa kita hiraukan saja, tapi tetap kita harus lewati supaya hasil skor dari benchmarknya valid. Jadi ini VGA sudah tentu dia proses idle ya, menurunkan suhu selama proses menggunakan eGPU ya, atau graphic card yang berada di prosesornya. Kurang lebih di 1 menit 15 detik untuk basic test ini menggunakan eGPU. Jadi VGA sudah dipastikan bisa adem ya. Lima puluh lima menit.
55 detik maksudnya guys. Ya udah tepat 1 menit 15 detik lagi. Xiaomi Soro. Ya, berakhir untuk basic testnya. Oke, kita akan pantau skor dari benchmark night rate-nya. Kita akan lihat resultnya ya guys. Oke, skor grafik di 18.900, CPU skor di 5.300 dan night rate skornya di 13.600 dengan predikatnya good, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kita lihat skor untuk GPU Z-nya nih guys. Kita lihat untuk GPU Z-nya di sini GPU clock-nya di 1200-an, memory clock-nya di 1350-an dan temperatur maksimal di 49 derajat tidak mencapai 50 ya, ini super adem. Average 38 dan saat ini posisi 35 derajat Celcius dengan suhu terendah di 30 derajat Celcius ya, jadi mantap. Kemudian untuk GPU load 99% di sini bisa mencapai TDP power draw-nya di 37.9 watt saat maksimal, average di 12 watt dan saat idle hanya butuh 1,4 watt aja. Kecil banget ya guys untuk konsumsi dayanya dengan power consumption di 98,5% TDP yang tertera di layar ya guys. Just overall untuk performasi GTX 750 Ti ini mantap dan kita akan ketemu lagi nanti di tes graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe guys supaya kita bisa tes graphic card yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.